Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramdhani dengan NIM 182100030. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang yang pertama itu fatwa, yang kedua tentang jurisprudensi, yang ketiga tentang kada, dan yang keempat tentang konun, yang dimuat dalam mata kuliah fatwa dan jurisprudensi. Oke, langsung saja. Saya akan membahas yang pertama yaitu tentang fatwa. Jadi sering kita dengar fatwa ini di televisi, radio, surat edaran, dan lain-lain. Baik itu dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia, Baitul Masail, atau Majelis Tarjih Muhammadiyah. Mereka semua mengeluarkannya fatwa masing-masing. Jadi sebenarnya apa fatwa itu sendiri? Jadi secara bahasa, fatwa dalam bahasa Arab itu adalah berasal dari kata fatwa, yang artinya itu bisa nasihat, petuah, jawaban, atau pendapat. Sedangkan menurut istilah, fatwa adalah sebuah keputusan atau nasihat resmi yang diambil oleh sebuah lembaga atau perorangan yang diakui otoritasnya, artinya diakui oleh orang banyak fatwa dia tersebut. Kemudian disampaikan oleh seorang mufti atau ulama sebagai tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa, mustafti, yang tidak mempunyai keterikatan. Jadi secara sederhana, misalnya saya pribadi menanyakan kepada para ulama atau majelis lembaga Majelis Ulama Indonesia tentang bagaimana hukum rokok itu. Jadi mereka mengeluarkan fatwa tentang apa hukum rokok, apakah ini sunnah, haram, mubah, dan lain sebagainya. Kemudian lembaga-lembaga fatwa apa saja yang berada di Indonesia? Selain dari Majelis Ulama Indonesia tadi, ada juga yang pertama itu Majelis Tarjih Muhammadiyah, kemudian Lajnah Bahsul Masail NU, kemudian Majelis Fatwa Indonesia. Oke, sekian tentang fatwa. Yang kedua yakni jurisprudensi. Jadi sedikit asing di telinga masyarakat pada umumnya, namun jurisprudensi di anak-anak hukum atau mahasiswa hukum tentu sudah tidak asing lagi. Yang pertama, definisi tentang jurisprudensi. Jurisprudensi adalah keputusan-keputusan dari hakim yang terdahulu untuk menghadapi sesuatu perkara yang tidak diatur di dalam undang-undang dan dijadikan sebagai pedoman bagi para hakim yang lain untuk menyelesaikan suatu perkara yang sama. Jadi secara sederhana, misalnya pada tahun 2019 itu terdapat kasus sengketa tanah antara dua orang saudara. Kemudian di tahun 2020 kasus ini tidak ada dalam undang-undang. Kemudian hakim itu mengeluarkan pendapatnya tentang kasus tersebut atau mengeluarkan tentang pendapatnya tentang kasus tersebut. Kemudian di tahun 2020 kemudian terdapat lagi kasus yang sama antara sengketa tanah dua bersaudara tersebut. Maka ketika hakim yang sekarang mengambil pendapat hakim yang kemarin, itulah yang dinamanya jurisprudensi, artinya keputusan-keputusan hakim yang terdahulu itu. Macam-macam jurisprudensi. Jadi jurisprudensi ini ada beberapa bagian, tepatnya ada 4 bagian. Yang pertama itu adalah jurisprudensi tetap, jurisprudensi yang kedua jurisprudensi tidak tetap, yang ketiga jurisprudensi semi yuridis, dan yang terakhir jurisprudensi administratif. Ini kita akan jelaskan di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kemudian yang ketiga yakni kada. Jadi kada memiliki arti yaitu vonis atau keputusan yang dilakukan oleh seorang hakim atau qadhi atas suatu perkara atau perseteruan dua belah pihak atau lebih. Jadi secara sederhana ini merupakan keputusan mutlak
oleh seorang hakim ataupun seorang qadi gitu. Jadi kada ini bersifat mengikat. Jadi orang-orang yang telah ditetapkan hukumnya oleh qadi atau hakim wajib menjalankannya. Jadi misalnya ketika kita pergi ke pengadilan, kemudian pengadilan mengeluarkan keputusannya kepada kita, maka keputusan tadi atau disebut kada tadi harus kita jalankan, baik itu penjara, hukuman ataupun ganti rugi dan lain sebagainya. Itulah. Yang terakhir yaitu konun. Jadi konun sudah tidak asing lagi di telinga kita. Pada khususnya di Indonesia ya, konun ini diterapkan oleh Provinsi Nanggur Aceh Darussalam karena mereka merupakan daerah istimewa di Indonesia. Jadi apa sebenarnya konun tersebut? Konun adalah undang-undang atau hukum positif yang berlaku di suatu wilayah hukum. Konun yang berlaku di suatu negara Islam bisa saja bersumber dari sejumlah hasil fatwa, satu atau gabungan dari beberapa mazhab fikih. Namun yang telah distandarisasi atau dibakukan sehingga berbentuk aturan yang rinci, terdiri dari bab, pasal, ayat, butir dan seterusnya. Secara sederhana, konun ini seperti kumpulan peraturan-aturan Islam. Jadi dia ini lebih condong kepada Islam, kayak memiliki bab pasal kayak undang-undang biasa di negara kita. Lanjut. Jadi secara umum konun ini bersifat mengikat atau wajib dilaksanakan, dan sering juga tercantum sanksi dan hukuman yang harus dijatuhkan. Sedangkan yang awal tadi, fatwa, itu sifatnya tidak mengikat, karena fatwa pada hakikatnya adalah sebuah pandangan atau pendapat tentang hukum suatu masalah fikih. Berbeda jelas dengan konun, karena konun udah termuat dalam peraturan yang berlaku dalam daerah tersebut. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan tentang apa itu fatwa, jurisprudensi, kada dan konun. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi saya, terutama teman-teman sekalian. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.